Langit Jakarta sore itu berwarna jingga pekat. Warna yang sama dengan gaun sutra yang dikenakan Citra Amelia. Dari balkon lantai 2 rumahnya yang megah di kawasan Menteng, ia bisa melihat taman belakang yang terawat sempurna, tempat para tamu undangan mulai berdatangan. Alunan musik jazz yang lembut mengalun dari pengeras suara tersembunyi, berpadu dengan gemerincing gelas kristal dan tawarnya orang-orang dari lingkar pergaulan kelas atas. Malam ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. 5 tahun yang bagi semua orang tampak seperti dongeng yang menjadi nyata. Citra menghela napas. Jemarinya yang lentik merapikan rambutnya yang disanggul modern. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Cantik, elegan, dan berkuasa. Setidaknya, itulah Citra yang ingin ia tampilkan. Ia adalah pewaris tunggal Amelia Group, sebuah konglomerasi yang dibangun oleh kakeknya dan dibesarkan oleh ayahnya. Ia hidup dalam gelimang kemewahan sejak lahir, tidak pernah mengenal kata kekurangan. Lalu datanglah Gilang Permadi, pria tampan dengan senyum menawan dan ambisi yang membara, yang berhasil merebut hatinya 5,5 tahun yang lalu. Gilang, suaminya, kini sedang berada di bawah, menyapa para tamu dengan pesonanya yang tak terbantahkan. Ia mengenakan setelan jas buatan desainer Italia, tampak serasi bersanding dengan Citra. Mereka adalah pasangan idaman. Potret mereka sering menghiasi majalah-majalah gaya hidup. Pasangan muda, kaya, dan sukses. Tapi Citra tahu, sebagian besar dari kesuksesan itu adalah miliknya. Gilang menjabat sebagai salah satu direktur di Amelia Group, posisi yang sengaja diciptakan ayahnya sebagai hadiah pernikahan. Rumah yang mereka tempati, mobil-mobil mewah yang berjejer di garasi, semua adalah aset atas nama Citra. Gilang datang ke dalam hidupnya hanya dengan membawa badan, senyum, dan janji-janji manis. "Sayang, kamu di atas?" Suara Gilang terdengar dari bawah tangga. Citra berbalik, memasang senyum terbaiknya. "Iya, Mas. Sebentar lagi aku turun." Tak lama kemudian, Gilang sudah berdiri di ambang pintu kamar mereka. Ia menghampiri Citra, melingkarkan lengannya di pinggang ramping istrinya dan mengecup lehernya. "Kamu cantik sekali malam ini," bisiknya. Aroma parfum mahal Gilang menguar. Aroma yang dulu selalu membuatnya mabuk kepayang. Tapi malam ini, rasanya sedikit berbeda. Ada sesuatu yang mengganjal. Sesuatu yang sudah ia rasakan selama beberapa bulan terakhir. "Kamu juga tampan, Mas," balas Citra, berusaha terdengar mesra. Mereka turun bersama, bergandengan tangan, disambut tepuk tangan meriah dari para sahabat dan kolega. Sepanjang malam, mereka memainkan peran sebagai pasangan paling bahagia di dunia. Gilang tidak pernah lepas dari sisinya, selalu merangkulnya, membisikkan kata-kata cinta, dan memastikan gelas anggur Citra tidak pernah kosong. Namun, mata Citra yang jeli menangkap beberapa kali Gilang melirik ponselnya yang ia letakkan terbalik di atas meja. Setiap kali ponsel itu bergetar, Gilang akan sedikit tersentak, sebelum kembali memasang senyum lebarnya. Pesta berakhir lewat tengah malam. Para tamu sudah pulang, menyisakan para pelayan yang sibuk membereskan sisa-sisa kemeriahan. Citra duduk di sofa bludru di ruang keluarga, melepas sepatu hak tingginya yang terasa menyiksa. Gilang datang dan duduk di sampingnya, melonggarkan dasinya. "Pestanya sukses besar." "Ya, sayang," kata Gilang, terdengar puas. "Semua orang memuji kita." "Iya," jawab Citra singkat. Benaknya masih terpaku pada getaran-getaran ponsel tadi. "Mas, sepertinya akhir-akhir ini kamu sibuk sekali. Banyak sekali meeting, sampai larut malam." Gilang tertawa kecil, seolah itu adalah pertanyaan yang lucu. "Tentu saja, sayang. Proyek baru di Sentul itu butuh perhatian ekstra. Aku kan harus membuktikan pada ayahmu kalau aku bisa diandalkan. Ini semua demi masa depan kita juga." Alasan yang sama seperti minggu lalu dan bulan lalu. Selalu ada proyek baru, klien penting, atau makan malam bisnis yang tidak bisa ditinggalkan. Citra ingin percaya. Ia sangat ingin percaya. Ia mencintai Gilang, atau setidaknya, ia mencintai versi Gilang yang ia kenal 5 tahun lalu.
Pria yang menatapnya seolah ia adalah satu-satunya wanita di dunia, bukan menatap ponselnya secara sembunyi-sembunyi. Ponselmu sepertinya juga sibuk sekali tadi. Pancing Citra. Mencoba senetral mungkin. Raut wajah Gilang sedikit berubah. Hanya sepersekian detik. Tapi Citra melihatnya. Oh, itu grup kerja. Biasa. Anak-anak di kantor suka heboh kalau ada apa-apa. Tidak penting, kok. Ia mengambil ponselnya, memasukkannya ke dalam saku celana, seakan ingin menyembunyikan barang bukti. Citra tidak melanjutkan. Ia lelah berdebat dalam kepalanya sendiri. Ia lelah merasa curiga lalu menyalahkan dirinya sendiri, karena telah berburuk sangka pada suaminya. Mungkin ia hanya terlalu banyak berpikir. Mungkin ia hanya butuh liburan. Aku ke kamar duluan, ya. Kepalaku pusing, kata Citra sambil bangkit berdiri. Perlu kupijat, tawar Gilang. Citra menggeleng. Tidak usah. Aku hanya butuh istirahat. Di dalam kamar tidur mereka yang luasnya seperti sebuah apartemen studio, Citra membersihkan riasannya di depan meja rias. Ia menatap wajahnya di cermin. Semua tampak sempurna. Kulit terawat, riasan tanpa celah, perhiasan berlian yang berkilauan. Ia memiliki segalanya yang diinginkan banyak wanita di dunia. Tapi mengapa hatinya terasa begitu kosong? Mengapa ada rasa dingin yang merayap di dalam dadanya setiap kali Gilang menyebut kata lembur? Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Gilang baru masuk ke kamar 1 jam kemudian. Citra pura-pura sudah tertidur. Ia bisa mendengar Gilang berjingkat-jingkat ke kamar mandi, lalu naik ranjang dengan sangat hati-hati agar tidak membangunkannya. Citra membalikkan badan, memunggungi suaminya. Dalam kegelapan, ia membuka matanya. Keheningan di antara mereka terasa begitu pekat. Lebih sunyi daripada rumah yang sudah kosong tanpa tamu. Surga yang mereka tinggali ini, Citra sadar, mungkin hanya ada di atas kertas. Di balik dindingnya yang megah, ada keretakan yang semakin hari semakin membesar, dan Citra takut ia akan segera terperosok ke dalamnya. Ia memejamkan mata, mencoba mengusir pikiran buruk itu, berharap esok pagi saat ia bangun, semua kejanggalan ini akan lenyap, seperti mimpi buruk yang terlupakan saat fajar tiba. Tapi ia tahu, jauh di lubuk hatinya, ini bukanlah mimpi. Ini adalah kenyataan pahit yang sedang ia coba sangkal dengan sekuat tenaga. Beberapa minggu berlalu sejak pesta ulang tahun pernikahan itu. Pola hidup Gilang tidak berubah, malah semakin menjadi-jadi. Ia semakin sering pulang pagi dengan alasan klise menginap di lokasi proyek. Aroma parfumnya terkadang terasa berbeda, bukan aroma yang biasa ia pakai. Ada aroma parfum wanita yang samar, yang selalu ia sangkal dengan mengatakan mungkin tertempel dari rekan bisnis wanitanya saat rapat. Citra mencoba mengabaikannya, menyibukkan diri dengan kegiatan sosialita dan pekerjaan amalnya. Ia mengatur acara penggalangan dana, menghadiri peragaan busana, dan melakukan rapat-rapat yayasan. Ia membangun tembok di sekeliling hatinya, berharap tembok itu cukup kuat untuk menahan badai yang ia rasakan akan segera datang. Setiap kali keraguan itu muncul, ia akan membuka kembali album foto pernikahan mereka. Melihat binar cinta di mata Gilang saat mengucapkan janji suci, ia akan meyakinkan dirinya sendiri bahwa cinta itu masih ada, hanya terkubur di bawah tumpukan kesibukan dan tekanan pekerjaan. Gilang adalah suami yang baik. Ia tidak pernah kasar, selalu lembut, dan di depan umum, ia selalu memperlakukannya seperti seorang ratu. Apalagi yang bisa ia minta? Bukankah ini yang dinamakan pernikahan orang dewasa? Di mana gairah awal telah memudar dan digantikan oleh kemitraan yang saling memahami? Namun, hatinya tidak bisa dibohongi. Kemitraan macam apa yang dipenuhi rahasia? Pemahaman seperti apa yang membuatnya merasa seperti orang asing di ranjangnya sendiri? Citra merasa seperti sedang berjalan di atas lapisan es yang tipis. Di bawahnya ada air yang sangat dingin dan gelap. Dan ia tidak tahu kapan es itu akan retak dan menelannya bulat-bulat. Ia terus berjalan, dengan senyum palsu di wajahnya, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Sementara suara retakan itu terdengar semakin jelas di telinganya setiap hari. Surga yang ia kira miliknya ternyata hanyalah sebuah panggung sandiwara,
Dan ia adalah aktris utama yang dipaksa tersenyum saat hatinya menangis. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia sanggup untuk terus berakting. Hari itu adalah hari Sabtu yang cerah. Citra memutuskan untuk menghabiskan akhir pekannya di rumah. Ia baru saja selesai melakukan sesi yoga di paviliun dekat kolam renang ketika salah seorang asisten rumah tangganya, Bei Inah, datang menghampirinya dengan wajah sedikit gugup. "Permisi, Bu," sapa Bei Inah pelan. "Di depan ada tamu." Citra mengernyitkan dahi sambil menyeka keringat dengan handuk kecil. "Tamu? Siapa? Bei? Saya tidak ada janji dengan siapapun hari ini." Bei Inah tampak ragu. "Kurang tahu, Bu. Seorang perempuan. Katanya mau bertemu dengan Bapak Gilang." "Penting sekali," katanya. Jantung Citra berdebar sedikit lebih kencang. Firasat buruk yang selama ini coba ia tepis, tiba-tiba menyeruak ke permukaan. "Bapak kan tidak di rumah, Bei. Bilang saja Bapak sedang keluar kota." Memang benar, pagi tadi Gilang pamit pergi ke Bandung untuk meninjau cabang perusahaan di sana, dan baru akan pulang besok malam. "Sudah, Bu." Tapi perempuannya memaksa. Dia bilang dia tidak akan pergi sebelum bertemu ibu atau bapak. Dia menggendong bayi, Bu." Tambah Bei Inah dengan suara yang hampir berbisik, seolah takut salah bicara. Menggendong bayi. Dua kata itu menghantam Citra seperti sebuah bogem mentah. Dunianya seakan berhenti berputar. Suara jangkrik di taman, gemericik air kolam, semua mendadak senyap. Yang tersisa hanyalah deru darah di telinganya. Dengan sisa-sisa ketenangan yang ia miliki, Citra bangkit. "Suruh dia tunggu di pos satpam. Jangan biarkan masuk. Saya akan ke sana." Citra tidak mengganti pakaian yoganya. Ia hanya mengenakan jubah mandi sutra di atasnya. Setiap langkah menuju gerbang depan terasa begitu berat, seolah ia sedang menyeret beban ribuan ton. Ia melihatnya dari kejauhan. Seorang wanita berpenampilan sederhana, dengan rambut sebahu yang sedikit berantakan. Ia berdiri di luar gerbang besi yang menjulang tinggi, menggendong seorang bayi yang terlelap dalam balutan selimut tipis. Citra memerintahkan satpam untuk membuka gerbang kecil di sampingnya. Ia melangkah keluar, berdiri berhadapan dengan wanita itu. Ada jeda beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Mereka hanya saling menatap. Mata wanita itu menunjukkan kelelahan, tapi juga ada kilat tekad yang kuat di sana. "Ada yang bisa saya bantu?" Suara Citra terdengar dingin dan datar. Sebuah mekanisme pertahanan yang otomatis muncul. Wanita itu tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Saya Dewi. Saya mau bertemu Gilang Permadi." "Suami saya sedang tidak di rumah," jawab Citra, masih dengan nada yang sama. "Saya tahu," kata Dewi. "Dia bilang pada saya dia akan ke Bandung. Dia selalu bilang begitu setiap kali ingin menghindari saya." Perut Citra terasa seperti diremas. Wanita ini tahu jadwal suaminya. "Apa urusan Anda dengan suami saya?" Dewi menatap lurus ke mata Citra, tanpa rasa takut sedikit pun. Ia lalu menunduk, menatap bayi dalam gendongannya. "Urusan saya ada di sini," katanya sambil sedikit menyingkap selimut, memperlihatkan wajah mungil yang sedang tertidur pulas. "Ini anak Gilang. Anak kami." Angin sepau-sepau yang tadinya terasa sejuk, kini terasa menusuk tulang. Citra merasa kakinya lemas. Ia harus berpegangan pada pilar gerbang agar tidak jatuh. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Semua kata-kata, semua bantahan, semua amarah, seakan lenyap. "Anda pasti salah orang." Akhirnya Citra berhasil bersuara, meskipun terdengar parau. "Suami saya bukan orang seperti itu." Dewi tertawa sinis. Semua istri berkata begitu, sampai kebenarannya menampar mereka. "Saya tidak datang ke sini untuk membuat keributan. Saya sudah mencoba menghubungi Gilang ratusan kali. Dia memblokir nomor saya. Saya hanya ingin dia bertanggung jawab. Anak ini butuh pengakuan. Dia butuh biaya hidup." Citra menggelengkan kepalanya, berusaha menyangkal kenyataan yang terpampang di depan matanya. Bayi itu. Ia memaksa dirinya untuk melihat bayi itu lebih jelas.
Kulitnya putih, rambutnya hitam lebat. Saat bayi itu sedikit menggeliat, Citra melihat sekilas bentuk bibirnya. Bentuk bibir yang sangat ia kenal. Bentuk bibir yang sama dengan pria yang tidur di sampingnya setiap malam. "Pergi," desis Citra. "Pergi dari sini atau saya panggil polisi." "Panggil saja," tantang Dewi. "Saya tidak takut. Saya punya bukti. Saya punya semua pesan-pesan kami. Saya punya foto-foto kami. Apa Anda mau lihat?" Ancaman itu membuat Citra terdiam. Kepalanya berdenyut-denyut. Ia merasa mual. Ia tidak bisa membayangkan melihat bukti perselingkuhan suaminya. Itu akan menghancurkannya berkeping-keping. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam berhenti tepat di depan gerbang. Citra dan Dewi sama-sama menoleh. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah Gilang. Wajahnya yang biasanya tenang dan penuh senyum, kini pucat pasi. Ia menatap Dewi dengan sorot mata penuh amarah, lalu beralih menatap Citra dengan tatapan panik. Perjalanannya ke Bandung rupanya hanya kebohongan lain dari sekian banyak kebohongan yang ada. "Dewi, apa yang kamu lakukan di sini?" bentak Gilang. Suaranya terdengar keras dan panik. Ia segera menghampiri mereka. "Aku melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan sejak lama." "Gilang, bertanggung jawab," balas Dewi. Suaranya meninggi. "Sudah kubilang jangan pernah datang ke sini. Kamu mau merusak semuanya?" Gilang mencoba menarik Dewi menjauh dari Citra, tapi Dewi menepisnya. "Merusak apa? Merusak rumah tangga palsumu ini? Merusak kehidupan mewahmu yang kamu bangun di atas penderitaanku dan anak ini?" Gilang tampak kalap. Ia menoleh pada Citra. Wajahnya memelas. "Sayang, jangan dengarkan dia. Dia ini gila. Dia hanya penipu yang mau memeras kita. Aku tidak kenal dia. Aku bersumpah." Citra hanya menatap Gilang dengan tatapan kosong. Sumpahnya terdengar begitu hampa. Kebohongannya tentang perjalanan ke Bandung sudah cukup membuktikan bahwa semua kata-katanya tidak bisa lagi dipercaya. Ia melihat bagaimana Gilang menatap Dewi. Ada campuran antara rasa takut dan keakraban yang menyakitkan. "Penipu?" Dewi tertawa lagi. Tawa yang terdengar pilu. "Kalau aku penipu, berani kamu tes DNA anak ini?" Tantangan itu menggema di udara. Semua mata kini tertuju pada Gilang. Satpam yang berjaga di pos, Bei Inah yang mengintip dari balik tirai jendela, semua menunggu jawabannya. Wajah Gilang yang tadinya pucat kini memerah karena marah dan malu. "Untuk apa? Sudah jelas kamu ini penipu." Elak Gilang. Citra, yang sedari tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar aneh di telinganya sendiri, serak dan tanpa emosi. "Lakukan tes itu, Mas." Gilang terperangah. Ia menatap Citra, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Sayang, kamu lebih percaya dia daripada aku, suamimu sendiri." "Aku tidak percaya siapa-siapa saat ini," jawab Citra dingin. "Aku hanya ingin kebenaran. Jika kamu memang tidak bersalah, maka buktikan. Lakukan tes DNA itu. Bersihkan namamu. Bersihkan nama keluarga kita." Kata-kata Citra adalah sebuah perintah mutlak yang tidak bisa dibantah. Gilang terjebak. Ia menatap Dewi yang tersenyum kemenangan, lalu menatap Citra yang wajahnya sedingin es. Ia tahu permainannya sudah berakhir. Tidak ada lagi celah untuk berbohong. "Baik," desis Gilang akhirnya. Suaranya penuh kekalahan. "Baik, akan kulakukan." Dewi mengangguk puas. "Saya akan menunggu kabar dari pengacara Anda." Setelah berkata begitu, ia berbalik, berjalan dengan tenang ke arah jalan raya dan menyetop sebuah taksi. Sepeninggal Dewi, suasana menjadi sunyi senyap. Yang terdengar hanyalah embusan angin dan detak jantung Citra yang terasa memekakan telinga. Gilang mencoba meraih tangan Citra, tapi Citra menarik tangannya seolah tangan Gilang adalah bara api. "Sayang, aku bisa jelaskan." "Tidak ada yang perlu dijelaskan sekarang," potong Citra. Ia tidak menatap Gilang. Matanya terpaku pada jalan tempat taksi tadi menghilang.
membawa serta seorang wanita dan seorang bayi yang mungkin adalah bukti hidup dari pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Kita tunggu saja hasilnya. Citra berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Gilang yang berdiri mematung di depan gerbang. Langkahnya mantap, punggungnya tegak, tapi di dalam, hatinya sudah hancur berkeping-keping. Lapisan es tipis yang ia pijak selama ini akhirnya retak, dan ia jatuh ke dalam air dingin yang gelap dan menyakitkan. Dongengnya telah berakhir. Yang tersisa hanyalah kebenaran pahit yang harus ia hadapi. Hari-hari setelah konfrontasi di depan gerbang terasa seperti berjalan dalam sebuah ruang hampa. Rumah yang biasanya hangat dengan canda tawa palsu kini menjadi sedingin kutub. Citra dan Gilang hidup seperti dua orang asing yang terpaksa berbagi atap. Tidak ada lagi makan malam bersama. Tidak ada lagi obrolan ringan sebelum tidur. Yang ada hanyalah keheningan yang menyesakan. Hanya dipecah oleh suara langkah kaki di lantai marmer atau denting sendok yang tidak sengaja beradu dengan piring. Gilang berusaha keras untuk memecahkan kebekuan itu. Setiap pagi, ia akan menyiapkan secangkir teh hijau kesukaan Citra, meletakkannya di meja samping tempat tidur. Setiap malam, ia akan mencoba memulai percakapan, bertanya tentang hari Citra, atau menceritakan hal-hal tidak penting tentang pekerjaannya. Ia bahkan membelikan Citra sebuah kalung berlian baru, mengatakan itu adalah hadiah kejutan, bukan karena ada apa-apa. Tapi semua usahanya menabrak tembok es yang telah Citra bangun di sekelilingnya. Citra akan mengucapkan, "Terima kasih," dengan nada datar untuk tehnya, menjawab pertanyaannya dengan satu atau dua kata, dan hanya meletakkan kotak perhiasan itu di atas meja rias tanpa membukanya. Ia tahu apa yang sedang Gilang lakukan. Ia sedang mencoba membeli waktu, mencoba memperbaiki kerusakan dengan plester-plester materi, berharap badai ini akan berlalu dan semuanya akan kembali normal. Namun, Citra tahu tidak akan ada lagi kata normal. Ia hidup dalam penantian. Setiap hari ia akan memeriksa ponselnya, menunggu kabar dari laboratorium mengenai hasil tes DNA itu. Hasil itu menjadi satu-satunya jangkar dalam hidupnya yang kini terombang-ambing tanpa arah. Ia butuh kepastian, entah itu kepastian yang melegakan atau kepastian yang menghancurkan. Di sisi lain, Gilang hidup dalam ketakutan. Citra bisa melihatnya dengan jelas. Ia menjadi lebih sering gelisah. Kantung matanya menghitam, menandakan ia kurang tidur. Ia akan tersentak setiap kali bel rumah berbunyi. Mengira itu adalah Dewi yang datang lagi. Ia juga menjadi sangat posesif dengan ponselnya, tidak pernah melepaskannya dari genggaman, seolah benda itu menyimpan semua rahasia kelamnya. Suatu siang, saat Gilang sedang mandi, ponselnya yang tergeletak di atas nakas bergetar tanpa henti. Citra, yang sedang membaca buku di sofa kamar, meliriknya. Ada puluhan notifikasi pesan dari nomor yang tidak disimpan. Didorong oleh rasa penasaran yang tidak bisa lagi ia tahan, Citra memberanikan diri untuk mengambil ponsel itu. Untungnya, tidak terkunci. Ia membuka aplikasi pesan itu. Nama kontak itu hanya DE. Isinya adalah rentetan pesan penuh amarah dan keputusasaan. "Gilang, kamu di mana? Kenapa tidak balas pesanku? Apa kamu sudah urus tesnya? Jangan coba-coba menipuku. Anak kita butuh susu. Gilang, uang yang kamu transfer kemarin sudah habis. Aku muak dengan janjimu. Kalau sampai akhir minggu ini tidak ada kejelasan, aku akan datang lagi ke rumahmu dan membongkar semuanya di depan istrimu." Tangan Citra gemetar saat membaca pesan-pesan itu. Jadi ini bukan hilaf satu kali, seperti yang mungkin akan Gilang katakan nanti. Ini adalah sebuah hubungan. Hubungan yang menghasilkan seorang anak. Hubungan yang membutuhkan biaya. Gilang tidak hanya mengkhianati janji pernikahan mereka. Ia telah menjalani kehidupan ganda tepat di bawah hidungnya. Rasa mual kembali menyerang Citra. Ia segera meletakkan kembali ponsel itu di tempatnya semula. Sesaat sebelum Gilang keluar dari kamar mandi. Gilang melihat wajah Citra yang pucat. Tapi ia tidak berkomentar. Ia hanya buru-buru mengambil ponselnya dan memasukkannya ke saku celananya. Sandiwara terus berlanjut. Akhirnya, hari itu pun tiba. Seminggu setelah drama di depan gerbang,
Sebuah email masuk ke ponsel Citra saat ia sedang sarapan sendirian di meja makan yang besar. Subjeknya sangat klinis. Hasil tes paternitas, laboratorium medika utama. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Ia tidak membuka email itu. Tidak di sini. Ia menunggu sampai Gilang pulang kerja sore itu. Saat Gilang masuk ke dalam rumah, Citra sudah menunggunya di ruang keluarga. Ia duduk tegak di sofa, dengan laptop menyala di atas meja di depannya. "Mas, duduk," kata Citra. Suaranya terdengar tenang, nyaris tanpa emosi. Gilang merasakan atmosfer yang tidak enak. Ia meletakkan tas kerjanya dan duduk di seberang Citra. "Ada apa, sayang?" tanyanya. Masih mencoba bersandiwara. "Hasilnya sudah keluar," kata Citra singkat. Tubuh Gilang menegang. Wajahnya yang lelah seketika menjadi tegang. "Hasil apa?" "Jangan berpura-pura bodoh, Mas. Hasil tes DNA," jawab Citra tajam. Ia memutar laptopnya menghadap Gilang. Di layar, sudah terbuka dokumen format PDF dengan kop surat laboratorium. Gilang menelan ludah. Ia tidak berani menatap layar itu. Ia malah menatap Citra. Matanya memancarkan permohonan. "Citra, apapun hasilnya, aku mau kamu tahu kalau aku sangat mencintaimu. Hanya kamu." Citra tersenyum sinis. Sebuah senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Cinta tidak ada hubungannya dengan ini. Ini tentang kebenaran. Ia lalu mengarahkan pandangannya ke layar laptop, dan mulai membaca dengan suara yang jelas dan mantap, seolah sedang membacakan berita. Berdasarkan analisis 23 lokus penanda genetik, dengan ini disimpulkan bahwa probabilitas Gilang Permadi sebagai ayah biologis dari subjek anak yang diajukan oleh subjek Dewi adalah 99,99%. Citra berhenti membaca. Ia mengangkat wajahnya dan menatap lurus ke mata Gilang. Di sana, ia melihat semua pertahanan suaminya runtuh. Wajah tampan itu kini terlihat menyedihkan. Tidak ada lagi arogansi. Tidak ada lagi penyangkalan. Yang tersisa hanyalah kepanikan seorang pecundang yang tertangkap basah. Hening sejenak. Lalu, Gilang melakukan hal yang paling klise. Ia menjatuhkan dirinya dari sofa, berlutut di depan Citra. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Maafkan aku, Citra, maafkan aku." Isaknya, mencoba meraih tangan Citra, tapi Citra menariknya dengan cepat. "Jadi benar," bisik Citra, lebih pada dirinya sendiri. Meskipun ia sudah menduganya, mendengar pengakuan itu secara tidak langsung terasa seperti sebuah vonis mati bagi pernikahannya. "Aku hilaf. Sayang. Aku benar-benar hilaf," kata Gilang di sela-sela tangisnya. "Waktu itu aku sedang banyak pikiran. Pekerjaan di kantor sangat menekan. Aku mabuk. Aku tidak sadar apa yang aku lakukan. Itu hanya terjadi satu kali. Aku bersumpah. Itu tidak berarti apa-apa bagiku." Dalih yang menyedihkan. Citra teringat pada pesan-pesan di ponsel Gilang. Ini jelas bukan satu kali. Satu kali tidak akan menghasilkan seorang anak yang butuh susu setiap hari. "Mas," jawab Citra dingin. Gilang terdiam, terkejut karena Citra tahu lebih banyak. Ia sadar ia tidak bisa lagi berbohong. "Baik-baik. Mungkin lebih dari satu kali. Tapi aku tidak pernah mencintainya. Citra, dia hanya pelarian. Kamu terlalu sempurna, terlalu sibuk dengan duniamu sendiri. Kadang aku merasa kesepian." Itu dia. Pisaunya. Tidak hanya mengaku, Gilang bahkan berani memutarbalikkan keadaan dan menyalahkan Citra. Seolah kesepiannya adalah pembenaran untuk menusuk istrinya dari belakang. Rasa sakit di dada Citra tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan lagi kesedihan, melainkan kemarahan yang membara. Ia menatap suaminya yang sedang bersujud di kakinya. Pria yang pernah ia puja, pria yang ia kira adalah pangerannya. Kini di matanya, Gilang tidak lebih dari seorang pengecut yang lemah dan egois. Pria yang menikmati kemewahan dari istrinya, namun mencari kehangatan dari wanita lain, lalu menyalahkan istrinya atas pengkhianatannya sendiri. Semua cinta, semua rasa hormat,
Semua kenangan indah selama 5 tahun pernikahan mereka menguap begitu saja. Lenyap, digantikan oleh rasa jijik yang teramat sangat. Citra merasa seolah baru saja terbangun dari mimpi panjang yang indah, hanya untuk menemukan dirinya berada di tengah-tengah neraka. Ia tidak menangis. Matanya kering. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk bisa diungkapkan dengan air mata. Ia hanya merasakan kekosongan yang luar biasa. Pernikahannya sudah mati. Pria yang ia nikahi ternyata tidak pernah benar-benar ada. Semuanya hanya ilusi. Dengan perlahan, Citra bangkit dari sofa. Ia melangkahi Gilang yang masih menangis di lantai, seolah Gilang adalah perabotan rusak yang tidak berharga. Ia berjalan menuju kamar mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Citra, sayang, kamu mau kemana? Jangan tinggalkan aku. Kita bisa perbaiki ini," teriak Gilang panik. Citra tidak menoleh. Ia terus berjalan, masuk ke dalam kamar, dan mengunci pintunya dari dalam. Ia bersandar di balik pintu, mendengarkan suara Gilang yang menggedor-gedor dan memanggil namanya. Tapi suara itu terdengar begitu jauh. Ia berjalan ke depan cermin besar di ruang ganti. Ia menatap pantulan dirinya. Seorang wanita dengan gaun mahal, perhiasan mewah, dan hati yang hancur berkeping-keping. Kertas di laptop itu tidak hanya berisi kebenaran pahit. Kertas itu adalah sertifikat kematian bagi pernikahannya. Dan kini, Citra tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak akan meratapi kematian ini. Ia akan menguburnya dalam-dalam dan memulai hidup baru dari atas abunya. Di balik pintu kamar yang terkunci rapat, benteng pertahanan Citra akhirnya runtuh. Ia tidak lagi mendengar suara gedoran atau panggilan panik Gilang. Semua suara dari luar seakan teredam, digantikan oleh suara isak tangisnya sendiri yang pecah memenuhi ruangan. Ia merosot ke lantai, memeluk lututnya, dan membiarkan air mata yang sedari tadi ia tahan tumpah ruah. Ia menangis bukan hanya karena pengkhianatan. Ia menangisi kebodohannya. Bagaimana bisa ia begitu buta? Bagaimana bisa ia tidak melihat tanda-tandanya? Semua perjalanan bisnis Gilang yang mendadak, semua telepon misterius yang ia terima di tengah malam, semua sikap dinginnya yang ia anggap sebagai akibat dari kelelahan kerja. Ternyata semua itu adalah bagian dari sebuah kebohongan besar. Ia merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Ia menangisi 5 tahun hidupnya yang terbuang sia-sia. 5 tahun ia mencurahkan cinta, perhatian, dan dukungannya pada pria yang ternyata menikamnya dari belakang. Ia teringat bagaimana ia membela Gilang di depan ayahnya, meyakinkan bahwa Gilang mencintainya apa adanya, bukan karena hartanya. Ternyata ayahnya benar. Ia telah dibutakan oleh cinta. Amarah mulai merayap, menggantikan kesedihan. Amarah pada Gilang, si pengecut yang bersembunyi di balik alasan-alasan klise. Amarah pada Dewi, wanita yang dengan tega merusak rumah tangga orang lain. Dan yang paling besar, amarah pada dirinya sendiri. Ia marah karena telah membiarkan dirinya direndahkan, dibohongi, dan dikhianati begitu dalam. Ia merasa kotor, seolah noda dari perselingkuhan suaminya ikut menempel pada dirinya. Ia bangkit, berjalan mondar-mandir di dalam kamar seperti singa betina yang terluka. Pikirannya berkecamuk. Ia memutar ulang setiap kenangan manis bersama Gilang, dan kini semua kenangan itu terasa seperti racun. Makan malam romantis mereka, liburan mereka di Eropa, semua janji manis Gilang. Semuanya palsu. Setiap, "Aku cinta kamu," yang Gilang ucapkan kini terdengar seperti sebuah hinaan di telinganya. Di tengah badai emosi itu, sebuah ingatan muncul di benaknya. Sebuah sore, beberapa minggu sebelum hari pernikahannya, ia sedang duduk di ruang kerja ayahnya. Sang ayah, seorang pria bijaksana yang telah tiada 2 tahun lalu, menatapnya dengan tatapan lembut namun serius. "Citra," kata ayahnya waktu itu, sambil memegang tangannya, "ayah tidak akan menghalangi pilihan hatimu. Jika kamu yakin Gilang adalah pria yang tepat, ayah akan merestuinya." "Gilang pria yang baik." "Yah, dia sangat mencintaiku," jawab Citra penuh keyakinan. Ayahnya tersenyum tipis. "Ayah harap begitu. Tapi dengarkan nasihat ayah baik-baik. Di dunia bisnis dan di dunia nyata,
Kita harus selalu siap menghadapi kemungkinan terburuk, sambil berharap yang terbaik. Cinta itu indah, nak, tapi seringkali buta. Sementara logika harus tetap menyala. Ayahnya kemudian menyodorkan sebuah map tebal berisi dokumen. Ini perjanjian pranikah. Dan ini adalah daftar semua aset keluarga yang diatasnamakan padamu. Saham di Amelia Group, rumah ini, villa di Bali, apartemen di Singapura. Semuanya milikmu, dan akan tetap menjadi milikmu, apapun yang terjadi dalam pernikahanmu nanti. Gilang boleh mengelola salah satu perusahaan, tapi kepemilikannya tetap 100% di tanganmu. Citra muda waktu itu sedikit tersinggung. Ayah seolah tidak percaya pada Gilang. Bukan begitu, sahut ayahnya dengan sabar. Ini bukan karena ayah tidak percaya pada Gilang. Ini karena ayah sangat percaya padamu. Ayah percaya pada masa depanmu. Ayah hanya ingin memastikan kamu terlindungi. Ingat ini, Citra. Asetmu yang paling berharga bukanlah semua yang tertulis di kertas ini. Asetmu yang paling berharga adalah harga dirimu. Jangan pernah biarkan seorang pria, siapapun itu, menginjak-injaknya. Jika suatu saat nanti kamu merasa tidak lagi dihargai, jangan takut untuk pergi. Kamu punya kekuatan untuk berdiri di atas kakimu sendiri. Ingatan itu menghantam Citra seperti sambaran petir. Air matanya berhenti mengalir. Ia berjalan ke kamar mandi dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Ia menatap cermin, melihat matanya yang bengkak dan merah. Tapi di balik kepedihan itu, ia melihat sesuatu yang lain. Sebuah kilatan baja. Nasihat ayahnya menggema di kepalanya. Harga diri. Ya, Gilang tidak hanya mengambil kesetiaannya. Ia telah mencoba merampas harga dirinya. Ia telah dikhianati, dibohongi, dan bahkan disalahkan atas pengkhianatan itu. Cukup sudah. Ia tidak akan membiarkan pria itu merendahkannya lebih jauh lagi. Rasa sakitnya berubah menjadi kekuatan. Kesedihannya bertransformasi menjadi sebuah resolusi yang kokoh. Ia keluar dari kamar mandi. Sudah tidak ada lagi keraguan di wajahnya. Ia tahu persis apa yang harus ia lakukan. Pernikahannya sudah menjadi bangkai. Dan tidak ada gunanya terus-menerus meratapi bangkai. Yang harus ia lakukan adalah menguburnya dan membersihkan sisa-sisanya agar ia bisa melanjutkan hidup. Gilang sudah tidak ada di depan pintu. Mungkin ia menyerah dan pergi ke kamar tamu. Citra tidak peduli. Ia mengambil ponselnya yang tergeletak di tempat tidur. Tangannya tidak lagi gemetar. Dengan jari-jari yang mantap, ia mencari sebuah nama di daftar kontaknya. Bapak Hardiman, pengacara kepercayaan ayahnya. Seorang profesional tangguh yang sudah menangani urusan hukum Amelia Group selama puluhan tahun. Ia menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum sebuah suara resepsionis yang ramah menjawab. Selamat sore, dengan kantor hukum Hardiman dan rekan. Ada yang bisa dibantu? Citra menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kekuatannya. Selamat sore, jawabnya. Suaranya terdengar sangat tenang, tegas, dan dingin. Nama saya Citra Amelia. Saya ingin membuat janji temu dengan Bapak Hardiman. Secepatnya. Ini mengenai gugatan cerai. Di ujung telepon, sang resepsionis terdiam sejenak, mungkin terkejut. Tapi Citra tidak goyah. Saat ia mengucapkan kata, gugatan cerai, ia tidak merasakan sakit. Ia justru merasakan kelegaan. Seolah sebuah beban yang sangat berat baru saja terangkat dari pundaknya. Ini bukan akhir dari hidupnya. Ini adalah awal. Awal dari pembalasannya. Awal dari kebebasannya. Gilang telah meremehkan wanita yang ia nikahi. Ia mungkin mengira Citra adalah boneka cantik yang bisa ia mainkan. Sebentar lagi, Gilang akan tahu bahwa ia telah membangunkan seekor singa betina yang siap mengambil kembali semua yang menjadi miliknya, dan tidak akan meninggalkan apapun untuk si pengkhianat. Keputusan telah dibuat. Di ujung air mata, ia menemukan kembali kekuatannya. Perang baru saja akan dimulai. Pertemuan dengan Bapak Hardiman dilaksanakan 2 hari kemudian. Kantor hukumnya menempati 2 lantai teratas di salah satu gedung pencakar langit paling prestisius di pusat kota.
Interiornya didominasi oleh kayu gelap, kulit asli, dan karya seni kontemporer yang harganya mungkin bisa membeli beberapa rumah. Semuanya memancarkan aura kekuasaan, kecerdasan, dan ketenangan. Citra merasa berada di tempat yang tepat. Bapak Hardiman menyambutnya secara pribadi. Usianya sudah memasuki akhir 60-an, dengan rambut putih yang tertata rapi dan sorot mata yang tajam namun menenangkan. Ia adalah sahabat karib almarhum ayah Citra. Ia sudah mengenal Citra sejak gadis kecil itu masih suka berlari-larian di taman belakang rumahnya. "Citra, apa kabar?" Sapanya dengan suara kebapakan yang hangat, mempersilakannya duduk di kursi kulit yang empuk di hadapan meja kerjanya yang masif. "Paman turut prihatin mendengar masalahmu." Citra mengangguk, mencoba tersenyum. "Kabar baik, Paman. Terima kasih." Tidak ada basa-basi lebih lanjut. Citra langsung ke pokok persoalan. Dengan suara yang datar dan terkendali, ia menceritakan semua yang terjadi. Perselingkuhan Gilang, kemunculan Dewi, bayi itu, hingga hasil tes DNA yang tak terbantahkan. Ia menceritakannya bukan seperti seorang istri yang patah hati, melainkan seperti seorang klien yang sedang memaparkan sebuah kasus bisnis yang salah. Tidak ada air mata, tidak ada nada bergetar. Yang ada hanya fakta-fakta dingin yang ia susun secara kronologis. Bapak Hardiman mendengarkan dengan saksama, sesekali membuat catatan kecil di buku catatannya. Ia tidak menyela, hanya mengangguk-angguk kecil, membiarkan Citra menumpahkan semuanya. Saat Citra selesai, ia menatap keponakan sahabatnya itu dengan sorot mata penuh kekaguman. Di balik penampilan yang rapuh, ia melihat kekuatan baja warisan ayahnya. "Paman mengerti," katanya pelan. "Jadi, apa yang kamu inginkan, Citra?" "Saya mau cerai, Paman." "Secepat mungkin," jawab Citra tanpa ragu. "Dan saya mau semua yang menjadi hak saya kembali. Semuanya." Bapak Hardiman tersenyum tipis. Ia membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru tua. Map yang sama persis dengan yang Citra simpan di brankas pribadinya. "Ayahmu adalah seorang visioner. Dia sudah mempersiapkan hari ini, meskipun berharap hari ini tidak akan pernah datang." Ia membuka map itu, memperlihatkan salinan perjanjian pranikah yang ditandatangani oleh Citra dan Gilang 5 tahun lalu. Ia juga menunjukkan salinan sertifikat kepemilikan rumah, mobil, saham, dan aset-aset lainnya. Semuanya jelas dan tak terbantahkan, terdaftar atas nama Citra Amelia, jauh sebelum tanggal pernikahannya. "Secara hukum, posisimu sangat kuat, Citra. Sekuat benteng," jelas Bapak Hardiman. "Perjanjian pranikah ini menyatakan dengan sangat jelas bahwa seluruh harta bawaanmu, termasuk semua keuntungan dan perkembangan dari harta tersebut selama masa pernikahan, adalah 100% milikmu. Gilang tidak berhak atas 1 rupiah pun dari kekayaan keluargamu." "Lalu apa yang menjadi haknya?" tanya Citra. "Harta yang kalian peroleh bersama-sama setelah menikah, yang tidak berasal dari aset bawaanmu. Misalnya, jika kalian membeli apartemen dari gaji gabungan kalian, maka itu bisa dibagi 2. Tapi sejauh yang Paman periksa, gaji Gilang selama ini lebih banyak dihabiskan untuk gaya hidupnya. Hampir semua pembelian aset besar kalian menggunakan dana dari perusahaanmu. Jadi, bisa dibilang, ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Mungkin hanya beberapa barang pribadi dan sisa saldo di rekening gajinya." Mendengar itu, Citra merasakan kelegaan yang luar biasa. Ayahnya telah melindunginya, bahkan setelah ia tiada. "Urus semuanya, Paman. Saya serahkan sepenuhnya pada Paman." "Serahkan pada Paman," kata Bapak Hardiman menenangkan. "Tim Paman akan segera menyusun surat gugatan dan semua pemberitahuan hukum yang diperlukan. Kamu hanya perlu fokus pada dirimu sendiri dan bersiap untuk memulai hidup yang baru." Surat itu tiba pada hari Jumat malam. Citra sengaja menunggu momen di mana Gilang ada di rumah. Seorang kurir resmi dari pengadilan datang, menyerahkan sebuah amplop coklat besar dan tebal, dan meminta Gilang menandatangani tanda terima. Gilang, yang mengira itu adalah dokumen kantor biasa, menandatanganinya dengan santai. Ia baru membuka amplop itu saat duduk di ruang keluarga.
Citra memperhatikannya dari seberang ruangan, pura-pura membaca majalah. Ia melihat bagaimana ekspresi santai Gilang perlahan berubah. Matanya membelalak. Tangannya mulai gemetar saat ia membaca lembar demi lembar surat itu. Gugatan cerai, tuntutan pembagian harta, daftar aset yang akan ditarik. Semuanya tertulis dalam bahasa hukum yang dingin dan kaku. Apa-apaan ini, Citra? Suara Gilang terdengar pecah. Ia melompat dari sofa, menghampiri Citra dengan surat-surat di tangannya yang terkepal. Kamu serius melakukan ini? Pakai pengacara segala. Citra menutup majalahnya dengan tenang. Ia menatap Gilang. Untuk pertama kalinya dalam seminggu terakhir ia menatapnya langsung di mata. Tentu saja saya serius. Apa wajah saya terlihat seperti sedang bercanda? Gilang tampak putus asa. Topengnya yang pertama, topeng pria tenang dan berharisma, mulai retak. Sayang, tolonglah jangan begini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Tidak perlu melibatkan orang luar. Aku sudah mengaku salah. Aku sudah minta maaf. Apalagi yang kamu mau? Ini adalah fase pertama yang Citra sudah antisipasi. Fase permohonan. Pembicaraan kita sudah selesai, Mas. Saat hasil tes DNA itu keluar, saat kamu mengakui kebohonganmu, saat itu semuanya sudah berakhir. Tapi pernikahan kita 5 tahun. Citra. Apa itu tidak ada artinya sama sekali bagimu? Ia mencoba memainkan kartu emosi. Dulu sangat berarti. Tapi sekarang saya sadar. 5 tahun itu mungkin hanya berarti bagiku seorang. Bagimu, itu hanya sebuah proyek jangka panjang untuk mengamankan hidupmu. Balas Citra tajam. Kata-kata itu telak mengenai sasaran. Permohonan Gilang tidak berhasil. Kini ia beralih ke fase kedua. Kemarahan dan penyalahan. Topengnya yang kedua, topeng suami yang menyesal, terlepas sepenuhnya, memperlihatkan wajah aslinya yang egois dan penuh perhitungan. Jadi begini caramu memperlakukanku. Suaranya mulai meninggi. Setelah semua yang kulakukan untukmu, untuk perusahaanmu, aku bekerja siang dan malam, dan ini balasanmu? Membuangku seperti sampah hanya karena satu kesalahan kecil. Citra tertawa kecil, tawa yang terdengar mengejek. Satu kesalahan kecil? Kamu menghamili perempuan lain. Mas, itu bukan kesalahan kecil. Dan kamu tidak bekerja untuk perusahaanku. Kamu dibayar oleh perusahaanku. Ada bedanya. Kamu menikmati gaji, fasilitas, mobil mewah, rumah ini, semuanya dariku. Jadi jangan pernah bilang kamu sudah berkorban. Gilang kehabisan kata-kata. Ia menatap surat di tangannya. Matanya terpaku pada daftar aset. Disitulah letak ketakutan terbesarnya. Bukan kehilangan Citra, tapi kehilangan semua ini. Kamu tidak bisa mengambil semuanya. Desisnya. Suaranya terdengar mengancam. Aku juga punya hak. Aku suamimu. Dulu suamiku. Sebentar lagi bukan. Koreksi Citra dengan tenang. Dan soal hak, pengacaraku bilang kamu tidak punya hak atas apapun yang berasal dari keluargaku. Semuanya sudah diatur dalam perjanjian pranikah yang kamu tanda tangani dengan sadar 5 tahun lalu. Penyebutan perjanjian pranikah itu adalah pukulan terakhir. Wajah Gilang berubah pucat pasi. Ia mungkin sudah lupa dengan detail dokumen itu, menganggapnya hanya formalitas. Ia tidak pernah menyangka Citra akan benar-benar menggunakannya sebagai senjata. Ia menatap Citra dengan tatapan yang belum pernah Citra lihat sebelumnya. Bukan lagi tatapan cinta atau marah, melainkan tatapan kebencian murni. Tatapan seseorang yang rencananya telah hancur berantakan. Kamu akan menyesali ini, Citra, katanya pelan. Suaranya bergetar karena amarah yang tertahan. Satu-satunya hal yang saya sesali adalah pernah menikah denganmu. Balas Citra dingin. Sekarang kalau kamu permisi, saya mau istirahat. Pengacaraku akan menghubungi pengacaramu. Atau kalau kamu tidak punya, beliau akan menghubungimu langsung. Citra bangkit dan berjalan menuju kamarnya, meninggalkan Gilang yang berdiri membeku di tengah ruang keluarga. Surat-surat gugatan itu terlepas dari genggamannya, berhamburan di lantai marmer yang dingin. Topengnya telah terlepas sepenuhnya.
Dan yang tersisa hanyalah seorang pria serakah yang panik karena akan kehilangan tambang emasnya. Citra tahu, ini baru permulaan dari kejatuhannya. Dan entah kenapa, menyaksikannya membuat Citra merasa sedikit lebih baik. Mesin hukum, begitu dijalankan, bergerak dengan kecepatan dan efisiensi yang mengerikan. Tim dari kantor hukum Hardiman bekerja seperti pasukan khusus yang terkoordinasi dengan baik. Seminggu setelah surat gugatan dilayangkan, serangkaian pemberitahuan resmi dikirimkan ke berbagai pihak. Bank-bank menerima perintah untuk membekukan semua rekening bersama dan memblokir kartu kredit tambahan atas nama Gilang Permadi. Perusahaan pembiayaan mobil dihubungi. Manajer gedung apartemen dan villa milik Citra juga diberi instruksi yang jelas. Citra tidak lagi menjadi penonton pasif yang meratapi nasib. Ia terlibat aktif. Setiap pagi, ia datang ke kantor Bapak Hardiman, duduk bersama timnya, meninjau dokumen, dan memberikan persetujuan. Ia menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Mengurus perceraian ini terasa seperti mengelola sebuah proyek besar, proyek pembebasan dirinya sendiri. Ia tegas, fokus, dan tidak membiarkan emosi mengaburkan penilaiannya. Ia adalah Citra Amelia, pewaris Amelia Group, dan ia akan mengelola krisis pribadinya dengan profesionalisme yang sama seperti ia mengelola bisnis. Eksekusi pertama terjadi pada hari Rabu siang. Sebuah truk derek besar berhenti tepat di depan gerbang rumahnya. Dua orang pria berbadan tegap turun dan menunjukkan surat perintah penarikan kepada satpam. Target mereka, sebuah mobil sport Italia berwarna merah menyala, mobil kesayangan Gilang, hadiah ulang tahun dari Citra 2 tahun lalu. Gilang, yang kebetulan sedang bekerja dari rumah, keluar dengan wajah panik. "Hei, apa-apaan ini? Kalian mau mencuri mobil saya?" Salah seorang pria itu dengan tenang menunjukkan surat perintah resmi dari perusahaan pembiayaan. "Maaf, Pak, mobil ini terdaftar atas nama Ibu Citra Amelia. Dan kami menerima instruksi dari kuasa hukum beliau untuk menarik kendaraan ini. Tapi saya yang memakainya. Ini mobil saya," teriak Gilang, mencoba menghalangi mereka. Surat-suratnya tidak mengatakan begitu. "Pak, mohon Bapak minggir atau kami akan memanggil pihak berwajib," kata pria itu dengan tegas. Gilang tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa berdiri terpaku dengan perasaan terhina saat mobil sport kebanggaannya itu diangkut ke atas truk derek dan dibawa pergi. Beberapa tetangga yang melihat kejadian itu mulai berbisik-bisik. Ini adalah pukulan telak pertama bagi egonya, sebuah pertunjukan publik dari kejatuhannya. Sementara itu, Citra memutuskan untuk menciptakan jarak fisik dan emosional. Tinggal di rumah yang penuh dengan kenangan pahit terasa menyiksa. Rumah itu sudah terkontaminasi oleh kebohongan Gilang. Atas saran Bapak Hardiman, ia memutuskan untuk pindah sementara. Namun, ia tidak pindah ke tempat yang menyedihkan. Ia pindah ke sebuah penthouse mewah di puncak gedung apartemen milik keluarganya di kawasan Sudirman. Tempat itu adalah benteng pribadinya. Interiornya super modern, dengan jendela-jendela kaca raksasa yang menyuguhkan pemandangan 360 derajat kota Jakarta. Tempat itu bersih, baru, dan yang terpenting, tidak ada satupun jejak Gilang di sana. Dari penthouse-nya, ia bisa melihat dunia dari atas, memberinya perspektif baru. Ia merasa lebih kuat, lebih berkuasa, dan jauh dari drama yang ia tinggalkan di bawah. Ini bukan sebuah pelarian. Ini adalah sebuah penegasan posisi. Ia naik level yang lebih tinggi, sementara ia membiarkan Gilang tenggelam dalam masalah yang diciptakannya sendiri. Kehidupan Gilang berubah drastis dalam hitungan hari. Saat ia mencoba membayar makan siang di sebuah restoran mahal, semua kartu kreditnya ditolak. Ia mencoba menarik uang tunai di ATM dari rekening bersama, tapi rekening itu sudah dibekukan. Ia tiba-tiba harus hidup hanya dengan mengandalkan gaji direkturnya, yang setelah dipotong pajak dan cicilan utang pribadinya, ternyata tidak seberapa untuk menopang gaya hidup mewahnya. Dalam kepanikannya, ia mulai meneror Citra. Puluhan panggilan tak terjawab setiap hari. Rentetan pesan WhatsApp yang silih berganti nada. Awalnya memohon, "Citra, tolong angkat teleponnya. Kita perlu bicara." Lalu berubah menjadi tuntutan. "Aku butuh uang,
Citra, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Dan akhirnya menjadi ancaman. Kalau kamu pikir bisa menyingkirkanku begitu saja, kamu salah besar. Aku akan membuatmu menyesal. Citra, atas instruksi tegas dari Bapak Hardiman, tidak pernah membalas satupun pesan atau mengangkat satupun telepon. Ia memblokir nomor Gilang. Semua komunikasi harus melalui pengacara. Tembok keheningan yang ia bangun membuat Gilang semakin frustrasi dan kalap. Di tengah kekacauannya sendiri, masalah Gilang yang lain datang menagih. Suatu sore, saat ia sedang pusing memikirkan nasibnya, Dewi meneleponnya dengan nada marah. Gilang, mana uang bulanan yang kamu janjikan? Ini sudah akhir bulan. Anakmu butuh popok dan susu formula. Semprot Dewi dari seberang telepon. Sabar, Dewi. Aku sedang ada masalah. Jawab Gilang gusar. Aku tidak peduli dengan masalahmu. Aku sudah sabar selama ini. Kamu enak-enakan tinggal di rumah mewah sementara aku dan anakmu hidup di kontrakan sempit. Aku mau uangnya sekarang. Aku tidak punya uang, teriak Gilang. Akhirnya meledak. Istriku menggugat cerai. Dia membekukan semua rekeningku. Aku akan diusir dari rumah ini. Terjadi keheningan sejenak di seberang sana. Dewi, yang mengira telah mendapatkan lotre dengan mengencani seorang direktur kaya, kini dihadapkan pada kenyataan pahit. Jadi, kamu sekarang miskin? Tanyanya dengan nada tidak percaya. Pertanyaan itu menusuk ego Gilang. Aku tidak miskin, sanggahnya lemah. Ini hanya sementara. Aku tidak mau tahu. Itu urusanmu. Yang jelas, ini anakmu dan kamu harus bertanggung jawab. Dewi menutup telepon dengan bantingan. Gilang melempar ponselnya ke sofa. Ia terjebak. Di satu sisi, ia akan kehilangan semua kemewahannya. Di sisi lain, ia kini terikat pada tanggung jawab baru yang tidak bisa lagi ia biayai. Hubungannya dengan Dewi yang ia kira adalah pelarian yang menyenangkan, ternyata adalah sebuah bom waktu finansial. Hitung mundur menuju kebebasan Citra adalah hitung mundur menuju kehancuran Gilang. Puncaknya tiba pada hari Senin di minggu berikutnya. Seorang kurir kembali datang ke rumah. Kali ini, surat yang ia bawa lebih tipis, namun isinya jauh lebih mematikan. Itu adalah surat somasi resmi dari kantor hukum Hardiman. Isinya singkat dan jelas. Gilang Permadi diberi waktu 7 hari kalender untuk mengosongkan dan meninggalkan properti di Jalan Cendana nomor 12, yang secara sah dimiliki oleh Citra Amelia. Jika dalam waktu 7 hari ia tidak pergi, maka tim hukum akan menempuh jalur paksa dengan bantuan aparat. 7 hari. Gilang menatap surat itu dengan nanar. Ia melihat sekeliling ruang keluarga yang megah itu. Lukisan-lukisan mahal, perabot impor, lampu kristal yang berkilauan. Semua ini akan segera hilang dari hidupnya. Dalam 7 hari, ia akan menjadi seorang gelandangan. Hitung mundur telah dimulai, dan ia sama sekali tidak tahu harus lari kemana. Wajahnya memucat, dipenuhi keringat dingin. Ini adalah kenyataan dari mimpi buruknya. Ia telah kalah telak. Dunia bisnis Jakarta berdengung dengan rumor. Perceraian Citra Amelia dan Gilang Permadi menjadi topik hangat di kalangan elit. Banyak yang berspekulasi, banyak yang menyayangkan, dan tidak sedikit yang diam-diam menikmati drama itu. Mereka semua menunggu. Apa yang akan terjadi pada Citra Amelia? Akankah ia hancur? Akankah ia menarik diri dari pergaulan dan meratapi nasibnya di salah satu vilanya yang mewah? Citra memberi mereka jawaban yang tidak terduga. 2 minggu setelah ia pindah ke penthouse barunya, Citra Amelia berjalan memasuki lobi utama Amelia Group. Ia tidak lagi mengenakan gaun-gaun sosialita yang anggun. Hari itu, ia mengenakan setelan celana berwarna navy yang dirancang sempurna. Rambutnya yang tadinya panjang kini dipotong sebahu dengan gaya yang modern dan tegas. Ia berjalan dengan langkah mantap, tatapannya lurus ke depan. Auranya memancarkan otoritas yang membuat beberapa karyawan yang berpapasan dengannya secara refleks merapikan dasi atau rok mereka. Tujuannya adalah lantai 25, kantor pusat divisi properti, divisi yang selama 5 tahun terakhir dipimpin oleh Gilang. Kabar kedatangannya sudah beredar, menciptakan ketegangan di antara para manajer.
Mereka mengira Citra datang untuk melakukan inspeksi emosional, atau mungkin mencari-cari kesalahan untuk melampiaskan dendam pribadinya. Mereka salah besar. Di ruang rapat direksi yang dingin, Citra duduk di ujung meja, posisi yang biasa ditempati Gilang. Ia tidak membuang waktu dengan basa-basi. Di hadapannya sudah ada tumpukan laporan kinerja, proyeksi keuangan, dan rencana strategis yang ia minta disiapkan kemarin. "Selamat pagi," sapanya dengan suara yang tenang namun jelas. "Seperti yang kalian semua tahu, telah terjadi perubahan dalam struktur kepemimpinan divisi ini. Mulai hari ini, saya akan mengambil alih posisi direktur utama secara langsung." Ia membiarkan kata-katanya meresap. Lalu, ia mulai bekerja. Satu persatu, ia membongkar laporan-laporan itu. Matanya yang terlatih, hasil dari didikan bisnis ayahnya sejak remaja, bergerak cepat, memindai angka dan grafik. Proyek resort di Lombok. Kenapa progresnya baru 40% padahal sudah melewati tenggat waktu 6 bulan? Saya lihat ada pembengkakan biaya di pos pengadaan material. "Saya mau audit penuh atas semua vendor yang terlibat," katanya pada kepala proyek, tanpa menaikkan suara, namun perintahnya terasa absolut. "Departemen pemasaran," lanjutnya, beralih pada manajer pemasaran yang mulai berkeringat dingin. "Strategi digital kalian sudah ketinggalan zaman. Branding kita terasa tua. Saya tidak mau lagi melihat iklan-iklan konvensional yang tidak terukur. Saya mau proposal strategi baru di meja saya hari Senin depan. Fokus pada target pasar milenial dan Gen Z." Selama 2 jam berikutnya, Citra membedah kinerja divisinya dengan presisi seorang ahli bedah. Ia menunjukkan kelemahan, mempertanyakan keputusan-keputusan strategis Gilang yang ternyata lebih banyak berorientasi pada citra dan kemegahan daripada keuntungan real, dan memberikan arahan-arahan baru yang cerdas dan visioner. Para manajer yang tadinya meremehkannya kini menatapnya dengan campuran rasa takut dan hormat. Ini bukan istri direktur yang patah hati. Ini adalah pemimpin sejati. Citra menemukan sesuatu yang mengejutkan hari itu. Ia menikmatinya. Ia menikmati tantangan, adrenalin saat membuat keputusan sulit, kepuasan saat melihat sebuah masalah terurai. Selama ini, ia membiarkan dirinya hidup di bawah bayang-bayang Gilang, menyerahkan potensi dirinya demi memainkan peran sebagai istri yang suportif. Kini, ia sadar, ia jauh lebih kompeten daripada pria yang telah mengkhianatinya. Pekerjaan ini memberinya tujuan baru, sebuah fokus yang menariknya keluar dari kubangan rasa sakit. Perusahaan yang tadinya hanya warisan, kini menjadi kanvas untuk membuktikan kemampuannya. Hidupnya menemukan ritme baru. Pagi hari ia habiskan di gym, melampiaskan sisa-sisa amarahnya pada samsak tinju. Siang hingga malam ia curahkan di kantor, belajar, memimpin, dan membangun kembali apa yang telah diabaikan oleh Gilang. Ia juga mulai menyaring lingkaran pertemanannya, menjauhi para sosialita yang hanya gemar bergosip, dan mendekatkan diri pada sahabat-sahabat lamanya yang tulus, yang mendukungnya tanpa menghakimi. 1 bulan setelah perceraiannya resmi terdaftar, Citra diundang untuk menghadiri acara Indonesia Business Leaders Gala, sebuah acara tahunan paling bergengsi yang mengumpulkan para pemikir dan pemimpin industri dari seluruh negeri. Awalnya ia ragu untuk datang. Ini akan menjadi penampilan publik pertamanya sejak skandal perceraiannya. Namun, ia memutuskan untuk menghadapinya. Ia tidak akan bersembunyi. Malam itu, ia tampil memukau. Ia mengenakan gaun malam berwarna zamrud yang simpel namun elegan, menonjolkan kekuatannya, bukan kerapuhannya. Banyak mata tertuju padanya. Banyak yang berbisik-bisik. Ia mengabaikan mereka semua, berjalan dengan kepala tegak. Di tengah acara, saat ia sedang berbincang dengan beberapa kolega bisnis senior, seorang pria mendekati kelompok mereka. Pria itu tinggi, dengan perawakan tegap dan wajah yang tampan dengan rahang yang kokoh. Ia memancarkan aura kepercayaan diri yang tenang, bukan arogansi seperti Gilang. "Pak Harto, lama tidak bertemu," sapa pria itu kepada salah satu kolega Citra. "Ah, Haris, kemarilah," kata Pak Harto bersemangat. "Citra, kenalkan, ini Haris Wijoyo, pendiri sekaligus CEO dari Nusantara Tech, salah satu unicorn kebanggaan kita." "Haris,
Ini Citra Amelia, nahkoda baru dari Amelia Group. Haris Wijoyo tersenyum dan mengulurkan tangannya. Senyumnya tulus. Matanya menatap langsung ke mata Citra, menunjukkan rasa hormat. Sebuah kehormatan, Bu Citra. Saya sudah lama mengagumi inovasi-inovasi di Amelia Group, terutama di sektor properti hijau. Terima kasih, Pak Haris. Panggil saja Citra. Jawab Citra, menjabat tangannya. Genggaman tangannya mantap dan hangat. Saya juga mengikuti perkembangan Nusantara Tech. Valuasi perusahaan Anda sangat impresif. Perbincangan mereka mengalir dengan mudah. Tidak seperti pria-pria lain yang mencoba mendekatinya dengan pujian-pujian gombal, Haris berbicara tentang bisnis, tentang teknologi, tentang masa depan ekonomi Indonesia. Ia berbicara pada Citra sebagai seorang rekan yang setara. Ia tidak hanya mendengarkan pendapat Citra, ia benar-benar tertarik pada ide-idenya. Seringkali mengangguk setuju atau mengajukan pertanyaan lanjutan yang tajam. Menurut saya, integrasi smart home technology bukan lagi gimmick, tapi sudah menjadi kebutuhan primer untuk properti kelas atas, kata Citra, mengemukakan salah satu ide barunya. Saya setuju 100%, timpal Haris. Bahkan kami di Nusantara Tech sedang mengembangkan sebuah platform terintegrasi untuk itu. Mungkin kita bisa bicarakan ini lebih lanjut lain waktu? Saya yakin ada potensi sinergi antara perusahaan kita. Percakapan mereka yang harusnya singkat malah berlangsung hampir setengah jam, sampai kolega-kolega mereka yang lain perlahan undur diri, membiarkan mereka berdua dalam dunia mereka sendiri. Ada sebuah koneksi intelektual yang langka, sebuah percikan yang tidak didasari oleh penampilan fisik, melainkan oleh kekaguman akan isi kepala masing-masing. Acara berakhir. Saat Citra hendak pamit, Haris menghampirinya lagi. Citra, maaf jika ini terlalu lancang, katanya. Nadanya tetap sopan. Tapi perbincangan tadi terlalu menarik untuk diakhiri begitu saja. Bagaimana kalau kita lanjutkan sambil makan siang kapan-kapan? Murni sebagai rekan bisnis. Tentu saja. Citra tersenyum. Senyum tulus pertama yang ia berikan pada seorang pria dalam waktu yang sangat lama. Saya rasa itu ide yang bagus. Mereka bertukar kartu nama. Saat Citra berjalan menuju mobilnya, ia merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, sebuah harapan. Ia tidak sedang mencari cinta, ia bahkan tidak yakin bisa mempercayai pria lagi. Tapi pertemuan dengan Haris Wijoyo terasa berbeda. Pria itu tidak melihatnya sebagai janda kaya yang rapuh atau target empuk. Ia melihatnya sebagai Citra Amelia, seorang pemimpin, seorang pemikir. Dan bagi Citra, pengakuan itu jauh lebih berharga daripada 1000 rayuan. Lembaran barunya tidak hanya terisi dengan pekerjaan. Sebuah paragraf baru yang tak terduga, mungkin, baru saja akan dimulai. 7 hari terasa seperti sekejap mata bagi seseorang yang sedang jatuh. Bagi Gilang, 7 hari itu adalah neraka dunia. Ia menghabiskan waktunya dengan panik, mencoba mencari jalan keluar dari labirin yang ia ciptakan sendiri. Ia menghubungi semua orang yang ia kenal, orang-orang yang dulu menepuk punggungnya di klub-klub mahal dan memanggilnya, "Bos." Jawabannya seragam. Beberapa tidak mengangkat teleponnya sama sekali. Yang lain menjawab dengan nada dingin dan singkat, mengatakan mereka sedang sibuk atau tidak bisa membantu. Berita perceraiannya dan bagaimana ia ditendang keluar tanpa mendapatkan apa-apa sudah menyebar seperti api. Di dunia mereka, status adalah segalanya. Dan Gilang, kini, tidak punya status apa-apa. Ia adalah produk gagal, investasi yang buruk, tidak ada yang mau berurusan dengannya. Hari ke-7, hari pengusiran, tiba. Sebuah truk box kecil yang ia sewa dengan sisa-sisa uangnya sudah terparkir di halaman depan yang luas. Gilang, dengan dibantu oleh 2 orang kuli angkut, memindahkan barang-barang pribadinya. Tidak banyak, hanya beberapa koper pakaian, beberapa kotak berisi buku dan dokumen, dan beberapa pernak-pernik pribadi. Semua perabotan mewah, semua karya seni, semua perangkat elektronik canggih, harus ia tinggalkan. Itu semua milik Citra. Para asisten rumah tangga yang dulu melayaninya kini hanya menatapnya dari kejauhan dengan tatapan aneh.
campuran antara kasihan dan puas. Ia bisa merasakan penghinaan di setiap pasang mata yang memandangnya. Ia, Gilang Permadi, yang dulu adalah raja di istana ini, kini terusir seperti seorang pesuruh yang dipecat. Tujuannya hanya satu, kontrakan Dewi. Tidak ada pilihan lain. Ia tidak mungkin pulang ke rumah orang tuanya di kota kecil dan mengakui kegagalannya. Ia juga tidak punya cukup uang untuk menyewa apartemen yang layak. Mau tidak mau, ia harus menumpang pada wanita yang menjadi sumber dari semua malapetaka ini. Perjalanan dari Menteng ke pinggiran kota tempat Dewi tinggal terasa seperti perjalanan ke dimensi lain. Jalanan yang lebar dan teduh berganti menjadi ganggang sempit dan padat. Rumah-rumah mewah berganti menjadi bangunan-bangunan sederhana yang saling berimpitan. Kontrakan Dewi adalah sebuah rumah petak kecil di ujung sebuah gang buntu. Cat dindingnya sudah kusam dan mengelupas di beberapa bagian. Tidak ada pendingin ruangan. Hanya sebuah kipas angin yang berputar lesu di langit-langit. Saat Gilang tiba, Dewi menyambutnya di depan pintu dengan wajah masam, sambil menggendong bayi mereka yang sedang rewel. Akhirnya datang juga, kata Dewi ketus, tanpa menawarkan bantuan. Lama sekali. Aku kira kamu kabur. Aku harus mengurus banyak hal, jawab Gilang lemah, sambil menyuruh kuli menurunkan barang-barangnya. Suasana di dalam rumah lebih menyedihkan. Ruangan itu sempit, pengap, dan berantakan. Pakaian bayi berserakan di atas sofa usang, botol-botol susu tergeletak di meja, dan bau asam dari popok bekas tercium samar-samar. Ini adalah realitas barunya. Sebuah antitesis dari kehidupannya selama 5 tahun terakhir. Ilusi tentang Dewi sebagai wanita simpanan yang glamor dan selalu wangi langsung hancur. Di hadapannya kini adalah seorang ibu muda yang kelelahan, stres, dan mudah marah. Rambutnya diikat asal-asalan. Ia hanya mengenakan daster, dan lingkaran hitam terlihat jelas di bawah matanya. Malam pertama mereka sebagai keluarga adalah sebuah bencana. Bayinya menangis tanpa henti. Gilang, yang tidak terbiasa dengan suara tangisan bayi, merasa kepalanya mau pecah. Bisa kamu tenangkan anakmu? Kata Gilang sedikit membentak, frustrasi. Dewi menatapnya dengan tajam. Anakmu? Ini anak kita. Kenapa tidak kamu saja yang coba menenangkannya? Kamu kan ayahnya. Dewi menyodorkan bayi itu ke pangkuan Gilang. Gilang kaget. Ia menggendong bayi itu dengan canggung. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Bayi itu terus menangis, bahkan lebih kencang. Akhirnya, Dewi merebut kembali bayi itu dengan kasar. Dasar tidak berguna. Makinya. Pertengkaran menjadi menu harian mereka. Pemicunya selalu sama. Uang. Gaji Gilang yang tersisa tidak cukup untuk menutupi biaya hidup mereka bertiga. Dewi, yang terlanjur bermimpi menjadi nyonya kaya, tidak bisa menerima kenyataan pahit ini. Susu formulanya habis. Gilang. Popok juga tinggal 3. Tuntut Dewi suatu pagi. Aku belum gajian. Dewi. Jawab Gilang lelah. Aku tidak mau tahu. Kamu yang sudah menghamiliku. Kamu yang janji akan menanggung hidupku. Katanya kamu direktur. Masa buat beli susu saja tidak mampu? Aku sudah bukan direktur lagi. Kamu tahu itu. Balas Gilang dengan suara tinggi. Semuanya gara-gara kamu nekat datang ke rumahku. Gara-gara aku? Atau gara-gara kebodohanmu sendiri yang akhirnya ketahuan? Semprot Dewi. Kalau saja kamu lebih pintar sedikit, kita tidak akan berakhir seperti ini. Mereka hidup dalam lingkaran setan yang penuh tuduhan dan penyesalan. Tidak ada lagi cinta atau gairah di antara mereka. Yang ada hanyalah kewajiban yang terasa seperti hukuman. Gilang mulai menyadari kesalahannya. Ia menukar istananya dengan penjara. Ia menukar seorang istri yang cerdas dan berkelas dengan seorang pasangan yang terus-menerus menggerogotinya. Suatu malam, setelah bertengkar hebat dengan Dewi, Gilang duduk sendirian di teras kontrakannya yang sempit, menatap langit yang terhalang oleh kabel-kabel listrik yang semrawut. Ia mengambil ponselnya, membuka sebuah portal berita hiburan. Matanya terpaku pada sebuah foto. Foto Citra di acara bisnis gala. Mantan istrinya tampak begitu bersinar. Tersenyum di samping seorang pria yang tampak berwibawa, Haris Wijoyo.
Judul beritanya, Pasca Perceraian, Citra Amelia kembali bersinar, digandeng CEO Nusantara Tech. Gilang merasakan dadanya sesak. Sebuah rasa sakit yang berbeda dari sekadar kehilangan harta. Itu adalah rasa penyesalan yang teramat dalam. Ia tidak hanya kehilangan uang, ia telah kehilangan seorang wanita luar biasa yang dulu mencintainya dengan tulus. Sementara Citra sedang menaiki tangga kesuksesan dan kebahagiaan barunya, ia terperosok di dasar jurang yang ia gali sendiri. Di tengah suara tangisan bayi dan omelan Dewi dari dalam rumah, Gilang akhirnya mengerti arti dari karma. Dan karma miliknya datang begitu cepat dan tanpa ampun. Hari putusan sidang cerai jatuh pada hari Selasa yang mendung. Seolah langit pun ikut merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tempat kasus mereka disidangkan, adalah sebuah gedung pemerintahan yang sibuk dan sedikit suram. Suasananya jauh dari kemewahan dan drama yang selama ini melingkupi kehidupan Citra dan Gilang. Di sini, yang berkuasa bukanlah uang atau status, melainkan hukum dan bukti. Citra tiba 10 menit sebelum sidang dimulai. Ia tidak datang sendirian. Di sampingnya berjalan Bapak Hardiman, tenang dan berwibawa, diikuti oleh 2 pengacara muda dari timnya yang membawa beberapa map tebal berisi dokumen. Citra sendiri tampak sangat tenang. Ia mengenakan blus batik sutra berwarna kalem yang dipadukan dengan celana panjang berwarna krem. Riasannya tipis, menonjolkan kecantikan alaminya. Namun sorot matanya menunjukkan ketegasan yang tak tergoyahkan. Ia tidak datang sebagai korban. Ia datang sebagai penggugat yang menuntut haknya. Di luar gedung pengadilan, di dalam mobilnya, Haris menunggunya. Ia menawarkan untuk menemani, tapi Citra menolak dengan halus. Ini adalah pertempuran terakhirnya, dan ia ingin menghadapinya sendiri, hanya dengan didampingi oleh tim hukumnya. Kehadiran Haris sebagai jangkar di luar sudah lebih dari cukup. Beberapa saat kemudian, Gilang tiba. Pemandangannya sangat kontras. Ia datang seorang diri. Setelan jas yang ia kenakan tampak sedikit kebesaran dan kusut, seolah ia meminjamnya dari seseorang atau sudah lama tidak membawanya ke penatu. Wajahnya kuyu, rambutnya sedikit berantakan, dan matanya merah karena kurang tidur. Ia tidak menyewa pengacara. Alasannya jelas karena ia tidak mampu membayarnya. Ia akan menghadapi tim hukum terbaik di negeri ini sendirian. Di gerbang depan, Citra sempat melihat Dewi berdiri di sana, menggendong anaknya sambil berteduh di bawah pohon. Wajahnya tampak cemas dan tidak sabar, menambah beban di pundak Gilang. Mereka bertemu di koridor pengadilan. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Citra hanya menatapnya dengan dingin, tanpa ekspresi. Sementara Gilang, tatapannya campur aduk antara permohonan, kemarahan, dan keputusasaan yang mendalam. Ia membuka mulutnya, hendak mengatakan sesuatu, tapi Bapak Hardiman dengan sigap berdiri di antara mereka, menciptakan barikade profesional. Gilang pun mengurungkan niatnya dan berjalan lebih dulu memasuki ruang sidang. Ruang sidang itu kecil dan sederhana. Majelis hakim yang terdiri dari 3 orang sudah duduk di kursi mereka yang tinggi, memancarkan aura yang serius. Citra dan timnya duduk di sisi kanan, sementara Gilang duduk sendirian di sisi kiri. Persidangan dimulai. Hakim ketua membacakan ringkasan kasus dengan suara monoton. Gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat, Citra Amelia, terhadap tergugat, Gilang Permadi, dengan alasan perselingkuhan yang telah menghasilkan seorang anak di luar nikah, yang dibuktikan dengan hasil tes DNA yang sah. Sebelum membacakan putusan, hakim memberikan kesempatan terakhir bagi kedua belah pihak untuk berbicara. Bapak Hardiman berdiri dan dengan singkat menyatakan bahwa pihaknya tetap pada gugatannya dan semua tuntutan yang terlampir. Lalu, tiba giliran Gilang. Ia berdiri dengan canggung. Suaranya bergetar saat ia mulai berbicara. Ia mencoba memainkan kartu terakhirnya, kartu emosional. Yang mulia, mulainya, suaranya parau. Saya akui saya telah melakukan kesalahan. Saya telah menyakiti istri saya, dan saya sangat menyesal. Tapi, saya mohon Yang Mulia mempertimbangkan 5 tahun pernikahan kami. Saya juga telah berkontribusi. Saya bekerja keras di perusahaan. Saya membantu mengembangkannya.
Tidak adil jika saya harus pergi dengan tangan kosong. Perjanjian pranikah itu, saya tanda tangani karena cinta. Saya tidak mengerti hukum. Saya mohon keadilan dari Yang Mulia. Ia mencoba melukiskan dirinya sebagai suami yang berdedikasi namun naif, yang dijebak oleh dokumen hukum yang rumit. Kemudian, Bapak Hardiman meminta izin untuk menanggapi. Ia berdiri dengan tenang, memancarkan aura kepercayaan diri yang membuat argumen Gilang barusan terdengar seperti rengekan anak kecil. Yang Mulia, kata Bapak Hardiman dengan suara yang jelas dan tegas. Klaim tergugat bahwa beliau telah berkontribusi mengembangkan perusahaan, tidak didukung oleh data. Sebaliknya, data yang telah kami serahkan menunjukkan bahwa selama kepemimpinan tergugat, divisi properti justru mengalami stagnasi dan beberapa proyek mengalami pembengkakan biaya. Adapun klaim bahwa tergugat tidak mengerti hukum saat menandatangani perjanjian pranikah adalah tidak benar. Dokumen tersebut telah ditandatangani di hadapan notaris, dan tergugat diberi waktu 1 minggu penuh untuk mempelajarinya atau berkonsultasi dengan pengacaranya sendiri, yang mana hak tersebut tidak beliau gunakan. Semua aset yang dituntut oleh klien kami adalah murni harta bawaan yang asal-usulnya sangat jelas dan tercatat jauh sebelum pernikahan terjadi. Oleh karena itu, kami mohon Yang Mulia untuk membuat keputusan berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku. Argumen Bapak Hardiman begitu telak dan didukung oleh bukti-bukti tebal yang sudah ada di meja hakim. Gilang tidak bisa membantah apa-apa lagi. Ia hanya bisa duduk kembali di kursinya. Wajahnya pucat. Majelis hakim berdiskusi sejenak. Suasana hening. Hanya suara kipas angin di langit-langit yang terdengar. Lalu, Hakim Ketua mengambil palu kayunya. Setelah menimbang semua bukti dan keterangan saksi, majelis hakim memutuskan, katanya dengan suara yang bergema di seluruh ruangan. 1. Mengabulkan gugatan cerai dari penggugat, Saudari Citra Amelia. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sugra dari tergugat, Saudara Gilang Permadi, kepada penggugat. 3. Mengenai pembagian harta bersama, pengadilan memutuskan untuk menjalankan isi dari perjanjian pranikah yang telah disepakati dan sah secara hukum. Seluruh harta bawaan penggugat beserta hasil dan perkembangannya selama masa perkawinan tetap menjadi hak milik penuh penggugat. Setiap kata terasa seperti paku yang menancap di peti mati kehidupan lama Gilang. Hakim lalu mengetukkan palunya 3 kali. Tok, tok, tok. Suara itu adalah suara akhir dari sebuah drama. Suara pembebasan bagi Citra. Suara kehancuran bagi Gilang. Citra memejamkan matanya sejenak, merasakan beban yang selama berbulan-bulan menghimpit dadanya akhirnya terangkat. Ia menarik napas dalam-dalam. Napas pertama sebagai seorang wanita bebas. Ia menoleh pada Bapak Hardiman dan berbisik, "Terima kasih, Paman." Di seberang ruangan, Gilang merosot di kursinya. Bahunya terkulai. Tatapannya kosong. Ia adalah seorang pria yang kalah total. Ia tidak hanya kehilangan istri dan hartanya, ia juga kehilangan harga dirinya. Sidang ditutup. Citra dan timnya bangkit dan berjalan keluar ruangan dengan tenang. Saat ia melangkah keluar dari gedung pengadilan yang remang dan kembali ke bawah sinar matahari, rasanya seperti melangkah ke dunia yang baru. Hari sudah menunggunya di dekat mobil, membukakan pintu untuknya. Ia tidak banyak bertanya, hanya menatap Citra dengan tatapan penuh pengertian dan berkata, "Semuanya sudah selesai. Ayo kita pergi dari sini." Saat mobil mereka melaju, Citra melirik ke arah gedung pengadilan melalui kaca spion. Ia melihat Gilang keluar dengan langkah gontai. Ia langsung disambut oleh Dewi, yang wajahnya tampak tegang. Citra tidak bisa mendengar percakapan mereka. Tapi ia bisa melihat Dewi mulai berbicara dengan gestur marah, tangannya menunjuk-nunjuk. Gilang hanya berdiri di sana, menerima omelan itu, tampak kecil dan tak berdaya. Pemandangan yang menyedihkan. Citra mengalihkan pandangannya ke depan. Ia tidak merasakan kemenangan, hanya kelegaan. Babak itu telah resmi ditutup. Drama telah berakhir. Kini, di hadapannya terbentang halaman kosong yang siap ia tulis dengan cerita baru. Cerita tentang kebahagiaan yang ia bangun sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa masa depannya akan cerah. 1 tahun kemudian.
Angin sore yang sejuk berembus lembut di sebuah taman pribadi yang menghadap langsung ke Samudra Hindia di Bali. Alunan musik biola yang merdu menjadi latar dari sebuah upacara pernikahan yang intim dan sakral. Di bawah lengkungan bunga-bunga putih, Citra Amelia berdiri berdampingan dengan Haris Wijoyo. Citra tampak anggun dalam balutan gaun pengantin berwarna putih gading yang sederhana namun sangat elegan. Senyum bahagia tak pernah lepas dari wajahnya. Di sampingnya, Haris menatapnya dengan tatapan penuh cinta dan kekaguman. Pernikahan mereka sangat berbeda dari pernikahan Citra yang pertama. Tidak ada ribuan tamu undangan. Tidak ada liputan media yang berlebihan. Yang hadir hanyalah keluarga inti dan sahabat-sahabat terdekat. Orang-orang yang tulus menyayangi mereka. Suasananya hangat, penuh tawa, dan air mata bahagia. Ini bukan tentang memamerkan kemewahan. Ini adalah tentang merayakan persatuan dua jiwa yang telah menemukan pasangan sejatinya. Setelah melalui proses perceraian yang pahit, Citra tidak terburu-buru menjalin hubungan. Ia dan Haris membiarkan hubungan mereka tumbuh secara organik. Dimulai dari makan siang bisnis, berlanjut menjadi diskusi-diskusi panjang tentang visi dan impian, hingga akhirnya mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di antara mereka. Haris adalah antitesis dari Gilang. Ia tidak pernah mencoba mengontrol Citra. Sebaliknya, ia mendorong Citra untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Ia mengagumi kecerdasan dan ketangguhan Citra. Hubungan mereka dibangun di atas fondasi yang kokoh. Rasa saling menghormati, kepercayaan, dan kemitraan yang setara. Saya berjanji akan selalu menjadi rekanmu dalam suka dan duka, menjadi pendukung terbesarmu, dan mencintaimu tanpa syarat, selamanya. Ucap Haris saat mengucapkan janji pernikahan, suaranya mantap dan tulus. Citra menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Dan saya berjanji akan memberikanmu kepercayaan dan rasa hormat yang pantas kamu dapatkan, membangun masa depan kita bersama, dan mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Mereka kini bukan hanya pasangan suami istri. Mereka adalah sebuah power couple sejati. Citra berhasil membalikan keadaan divisi properti di Amelia Group, meluncurkan beberapa proyek inovatif yang menjadi sorotan nasional. Sementara Nusantara Tech milik Haris terus berekspansi secara global. Mereka sering bertukar pikiran, saling memberi masukan, dan merayakan kesuksesan satu sama lain. Kebahagiaan Citra kini terasa utuh dan nyata. Tidak lagi semu seperti surga di atas kertas yang pernah ia tinggali. Di belahan dunia yang lain, di sebuah sudut kota Jakarta yang padat dan bising, sebuah kehidupan yang sangat berbeda dijalani oleh Gilang Permadi. Ia berhasil mendapatkan pekerjaan baru, namun jabatannya jauh dari kata direktur. Ia kini bekerja sebagai staf penjualan di sebuah perusahaan distributor barang-barang elektronik. Setiap hari, ia harus berkeliling dari toko ke toko, menawarkan produk, dan mengejar target penjualan yang mencekik. Gajinya pas-pasan. Hanya cukup untuk membayar sewa kontrakan dan kebutuhan sehari-hari yang paling mendasar. Penampilannya pun berubah drastis. Tubuhnya yang dulu atletis kini sedikit membuncit. Wajahnya yang dulu selalu segar kini tampak kusam dan lelah, dihiasi garis-garis stres yang permanen. Pancaran pesona dan kepercayaan dirinya telah lenyap, digantikan oleh aura seorang pria yang kalah oleh kehidupan. Suatu sore, Gilang pulang ke kontrakannya dengan tubuh letih. Ia membuka pintu dan langsung disambut oleh pemandangan yang sudah menjadi rutinitas. Rumah berantakan, mainan anak berserakan, dan Dewi yang sedang duduk di sofa sambil bermain ponsel, mengabaikan anak mereka yang merengek di lantai. "Susu habis," kata Dewi ketus, tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. "Uangku juga habis, Dewi. Aku baru gajian minggu depan," jawab Gilang lelah, melepaskan sepatunya. "Itu urusanmu," bentak Dewi. "Dulu kamu janji mau memberiku kehidupan yang enak. Lihat sekarang, aku terjebak di neraka ini bersamamu. Menyesal aku pernah mengenalmu." Pertengkaran seperti ini sudah menjadi hal biasa. Cinta mereka, jika memang pernah ada, telah lama mati, terkubur di bawah tumpukan tagihan dan kekecewaan. Mereka hanyalah dua orang yang terikat oleh seorang anak dan penyesalan. Gilang seringkali merindukan kehidupannya yang dulu. Bukan hanya kemewahannya,
tapi juga ketenangan dan rasa hormat yang pernah ia dapatkan. Tapi semua itu terasa seperti mimpi dari kehidupan orang lain. Malam itu, saat sedang iseng membuka media sosial, sebuah foto muncul di lini masanya. Foto pernikahan Citra dan Haris di Bali. Foto itu diunggah oleh salah satu teman lama mereka. Di foto itu, Citra tertawa lepas. Matanya berbinar penuh kebahagiaan. Ia tampak 100 kali lebih cantik dan hidup daripada saat masih menjadi istrinya. Gilang menatap foto itu lama sekali. Dadanya terasa sesak. Bukan karena cemburu, melainkan karena sebuah kesadaran yang menusuk. Ia sadar bahwa ia tidak hanya kehilangan harta. Ia telah kehilangan berlian paling berharga demi mengejar sebuah batu kerikil. Ia telah menukar pelangi dengan badai. Citra telah menemukan pelanginya setelah badai yang ia ciptakan. Sementara ia, Gilang, akan selamanya terjebak dalam badai itu, membayar harga atas pengkhianatannya setiap hari. Di Bali, Citra berdiri di balkon vilanya bersama Haris, menatap matahari terbenam yang melukis langit dengan warna keemasan. Ia bersandar di bahu suaminya, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ia teringat nasihat ayahnya. Aset termahal adalah harga diri. Ia telah berjuang untuk merebut kembali aset itu, dan sebagai ganjarannya, ia tidak hanya mendapatkan kembali kekayaannya, ia mendapatkan segalanya. Cinta sejati, kebahagiaan, dan kedamaian. Badai telah berlalu, dan pelangi di hadapannya tampak begitu indah dan abadi.